Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Kami selalu percaya bahwa kita selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Selasa 25 Agustus 2020, firman Tuhan kembali ingin menjumpai kita dalam perjalanan hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa. Engkau adalah Allah yang luar biasa yang selalu menjaga dan memberkati kami ya Tuhan. Karena itu saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami agar firman-Mu dapat menjadi berkat dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi alat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai 36 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Apungalis. Sekali lagi Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tentu perjalanan hidup yang diberkati dan dituntun dan disertai oleh Tuhan. Dan tentu kita selalu menjalani hidup ini dengan kehendak dan juga penyertaan Tuhan. Tidak seorang pun tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya, tetapi yang kita tahu adalah rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Tidak dapat memahami apa yang sebenarnya Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kadangkala apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak dapat kita selami sejauh mana kehendak Tuhan yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita seperti bencana. Bencana yang siap dibentuk sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan sebagai seorang yang telah dibentuk Tuhan, apapun yang telah Tuhan bentuk dalam diri kita, pada dasarnya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Tuhan membentuk kita dengan setiap persoalan dan pergumulan tantangan hidup, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mendapatkan segala berkat, sukacita dan kebahagiaan, ketika Tuhan juga mengizinkan kita untuk menghadapi pergumulan hidup, pada dasarnya kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak dapat menyelami apa yang Tuhan lakukan bagi kita, tetapi kita bersyukur dengan apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Dan di ayat yang ke-36, bagaimana segala sesuatu itu dari Tuhan. Segala sesuatu dari Dia dan hanya oleh Dia. Dan kepada Dialah segalanya kita ungkapkan. Jadi Dia yang memberikan kita napas, Dia yang memberikan kita hidup, Dia yang memberikan kita berkat, Dia yang menyertai kita, menuntun kita, memelihara kita, menjaga kita. Dan oleh Dialah kita sekarang ada. Menikmati hidup kita, menjalani hidup kita, melakukan apa yang kita kerjakan. Dan segala sesuatu yang ada pada diri kita, hanya untuk Dialah ungkapan syukur kita. Hanya untuk Dialah kita berterima kasih dengan apa yang ada pada diri kita, dengan kehidupan kita, dengan setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Karena perjalanan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Bukan kita yang menuntun hidup kita, Tuhan yang mengarahkan kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan anugerah dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, semua keputusan Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Walau kadangkala kita memahami bahwa kok keputusan Tuhan ini tidak benar ya, kok keputusan Tuhan ini tidak adil ya, mengapa saya harus mengalami ini, mengapa saya harus mengalami penderitaan, mengapa saya harus terpisah dengan orang-orang yang saya cintai, mengapa saya harus menderita.
Apakah keputusan Tuhan ini baik bagi saya? Kita tidak dapat memahami. Tetapi yang satu kita percaya bahwa apapun keputusan Tuhan itu pada akhirnya adalah yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu. Karena ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ketika kita tidak berdaya, Tuhan selalu menguatkan kita dan memberkati kita, bahkan menolong kita. Jadi ayat yang ke-36 ini adalah bagaimana kita yang sudah selamat menyatakan syukur kita kepada Allah. Hanya Dialah Tuhan kita, hanya Dialah tempat kita untuk memuji, memuliakan, hanya Dialah tempat kita untuk bersyukur. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan hanya Dialah yang memiliki kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jangan ada membanggakan diri ketika kita merasakan, wow, hidup kita luar biasa. Kita mendapatkan sesuatu yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Kita mendapatkan maaf, kekayaan, kehormatan bukan dari kekuatan kita, tapi semuanya dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kita, ada tujuannya, Bapak Ibu. Bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik talenta kita, kekayaan kita, maupun apapun berkat dalam hidup kita, itu adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Itu untuk jadi berkat bagi Tuhan. Itu untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi ungkapan syukur, apa yang kita miliki dalam hidup, hanya ungkapan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Kita boleh ada hari ini, kita boleh bernapas hari ini, dan kita akan menjalani hari-hari hidup kita hari ini. Sepanjang hari ini kita bersyukur karena Tuhan akan memampukan kita dan menyertai kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita napas hidup. Kita bersyukur bahwa Dia memberkati kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, hanya bagi Dialah kemuliaan dan kebesaran sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi alat kemuliaan dan kebesaran dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk tetap selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Karena segala sesuatu datang dari Tuhan, dan apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.